Nah, kontrak itu jadi estimasi dari modal kerja, call fee. Call fee ini fee yang didapat dari jasa keagenan tersebut. Jadi yang bersihnya. Jadi dari estimasi itu ada modal kerjanya, ada call fee-nya. Nah, setelah itu kita buat valusan. Valusan di sini adalah nama kapal. Nama kapal beserta nama perusahaannya. Tapi kalau untuk menunjukkan valusan ini, itu kapalnya dulu kalau di IBS. Gitu. Terus selanjutnya itu buat AP voucher kayak biasa yang udah diajarkan sebelumnya. Terus melakukan payment. Setelah melakukan payment, itu pertanggungjawaban keagenan. Pertanggungjawaban keagenan case di sini adalah ada terbentuknya FDA. FDA itu adalah Final Disbursement Count. Jadi ini kan dalam bentuk estimasi. Nah, di sini ada finalnya. Final berapa total yang didapat call fee dan dari estimasi tadi itu benar atau berlebih atau berkurang. Nah, setelah didapatkan nilai finalnya, barulah kita apply DN dan permintaan faktur pajak. Gitu. Faktur pajak ini yang terbitin di pusat nantinya. Nah, kalau keagenan cabang itu kontraknya di cabang antara cabang dan cabang. Misalkan cabang Semarang dengan Surabaya. Nah, kontraknya antara itu. Nah, sebenarnya bukan kontrak antara cabang dan cabang, yang maksudnya itu misalkan kontraknya itu memang di cabang Semarangnya gitu, yang melakukan keagenannya gitu. Terus alurnya sama buat valuset, AP voucher, payment, pertanggungjawaban, PDN dan permintaan faktur pajak. Nah, ini ntar kita demo aja langsung ya, biar itu nggak buang waktunya. Nah, ini entar pas kita demoin, pas kita praktek itu ada nama kapal. Nama kapal ini yang valusan yang dibilang tadi. Nah, terus nama negaranya, nama sesuai dengan transaksi kegiatannya, nama prinsipalnya. Nama prinsipalnya ini perusahaan dari kapal tersebut. Nama ketemuan perusahaannya. Prinsipalnya, nilai call fee-nya, pendapatan keagenan dan lainnya disesuaikan sama kegiatan gitu. Next week. Nah, ini ntar kita demoin aja ya. Lanjut dari demo. Lanjut. Nah, ini nanti kita setelah melakukan input segala macamnya nanti di modul AR itu ntar ada yang pertanggungjawaban keagenan tadi. Nah, lanjut lagi demo aja ntar lagi. Tapi ini materinya udah nyampe ke teman-teman nggak? Udah. Next. AR Credit Memo ini gunanya untuk membatalkan yang dari transaksi tersebut. Jadi kalau misalkan transaksi tersebut batal atau tidak jadi, itu kita lakukan kredit memo. Jadi kredit memo dimaksud di sini untuk itu, teman-teman. Tipenya nanti kita demo juga. Nah, ini contoh tampilan dari laporan keagenan. Jadi semuanya ada di sini, ada valusetnya, perusahaannya, tanggalnya, nomor vouchernya, dan segala macamnya ada di sini. Nah, di sini, ini bakal jadi teman-teman di cabang yang bakal input ini. Di pusat mungkin enggak ya, cuman nge-verif. Kalau di cabang itu ada poin-poin ini, ada transaksi dengan input manual, ada pasasi, tapi yang pasasi itu pada tahu kan apa? Pasasi itu untuk penumpang yang udah dikasih tahu pas basic kemarin, basic juga. Terus muatan yang itu dari My Cargo, over bagasi, muatan pelaut, lifestyle, price on board, sewa aset, keagenan. Ini bisa teman-teman pahami impact dari materi yang udah dikasih. Oke. Nah, aku sekalian minta curhat dikit ya. Jadi banyak kesalahan di cabang itu nginput produknya, nginput account-nya, tools-nya, proyeknya. Di sini aku mau contohin yang pendapatan uang tambah pasasi. Itu harus menunjuk akun pendapatan uang tambah pasasi.
produknya itu kalau satu-satu itu untuk kapal penumpang, 1-2 itu kapal perintis, 1-4 tol laut, 1-5 kapal ternak. Nah itu kebanyakan teman-teman di cabang itu keliru, sering salah input produk. Nah teman-teman verify pusat nantinya itu bakal nge-verify itu kesalahan dari pencatatan tadi. Nah, kayak yang sering itu di mana ya? Kadang pas ngimport itu lupa ngisi produknya, terus yang aku SX kan itu wajib ngisi berarti ya. Yang aku nanti yang ada contoh 000 itu berarti nggak wajib ngisi nuju kapal. Nah kayak gini harus paham ya teman-teman, produk 1-1 itu kapal penumpang, yang kode 1-2 di depannya ini 1-4, 1-5. Nah itu harus diperhatiin. Voyage-nya jangan lupa juga diisi sesuai dengan transaksinya waktu itu. Nah sewa bangunan ruang juga jangan lupa dibuat produknya. Biasanya kalau sewa ruang nggak tunjuk kapal ya teman-teman. Nah pendapatan keagenan juga jangan lupa tuh isi produknya juga. Next. Nah yang sering ini pendapatan lifestyle yang sering diimpor cabang sebenarnya juga, yang lain juga sering sih. Cuman yang ini juga banyak jadi kesalahan untuk saat pencatatan, karena mereka kadang yang untuk add-on itu dia nunjuk kapal. Sebenarnya kalau untuk add-on itu nunjuk kapal, makanya aku tandain 000, jadi nggak perlu nunjuk kapal. Itu ya teman-teman ya. Nah kalau untuk My Onboard juga itu kodenya pokoknya produknya disesuaikan sama Memolens-nya. Memolens itu jurnalnya. Kalau misalkan di AR itu namanya Memolens, beda sama di AP kemarin. Nah pendapatan per kapal lainnya itu jangan lupa. Aku lupa nambahin, kita yang 1127 itu ada sweeping di pendapat kapal lainnya. Ntar aku update deh PPT-nya, ntar aku bagiin lagi. Next. Oke, ini ntar di demo aja. Udah, oke, lanjut. Perlu aku jelasin sedikit nggak di sini atau langsung demo aja? Langsung jelasin di sini aja dulu. Boleh. Oke. Untuk type ini ntar kita bisa isi sesuai dengan transaksi teman-teman. Misalkan untuk keagenan bisa milih invoice disbursement keagenan. Nah biasanya untuk invoice kapal berangkat itu dia untuk dari lemparan. Invoice kapal berangkat kayak misalkan pendapatan asasi. Nah itu biasanya dari PPSS teman-teman. Kalau muatan biasanya dari My Cargo lemparan, jadi otomatis nggak perlu ini. Nah ini juga lemparan nih teman-teman. Biasanya sering dipakai itu invoice manual lainnya. Sering dipakai untuk beberapa deh. Nah itu lanjut. Nah bill to ini nanti kan kita ada permintaan customer. Nah misal customernya belum terdaftar di IBS, itu teman-teman di cabang bisa meminta permintaan penambahan customer itu atau prinsipal ke pusat divisi akuntansi. Nah, jadi kalau memang belum terdaftar di sini, bisa melakukan permintaan pengajuan customer ke divisi akuntansi nantinya. Nah, lanjut. Nah, ini di sini bisa nyari ntar berapa, ada listnya di sini. Kalau misalkan udah ditambahin, udah ada listnya di sini. Lanjut. Nah, ini salah satunya. Nah, tadi yang munculnya kayak gini. Nah, lanjut. Nah, ntar setelah di bagian main ini jangan lupa ke more. Nah ini keterangan dari transaksi tersebut. Kadang-kadang kalau kita buru-buru di cabang itu, kalau banyak kegiatan atau banyak kapal masuk, itu kadang-kadang keliru, lupa nih karena buru-buru keterangannya nggak ada. Nah pokoknya kalau untuk di keterangan wajib isi sedetail mungkin, jangan kurang. Apapun tuh tanggalnya, nomornya, apa segala macamnya, kapalnya, voyage-nya itu wajib diisi. Ini tampilan selesainya kayak gini teman-teman. Nah ini yang jurnal yang aku bilang tadi, ini Memolens-nya. Nah Memolens-nya bisa di sini, pendapatan abang kasasi, add-on dan segala macamnya itu bisa di sini. Nah lanjut.
kurang lebih kayak gini tampilan teman-teman. Ntar kalau lebih jelasnya itu ntar di demo biar lebih paham. Nah ini untuk pajaknya ya, biasanya kita pakai PPN 11%. Udah, tim pajak udah masuk ya kemarin? Udah. Nah ini yang aku bilang harus wajib itu, jangan lupa. Karena misalkan ini salah diisi atau nggak diisi, itu bakal jadi bahan verified yang di akuntansi pusat. Nah, jadi harus isi produknya, kode kapalnya, proyeknya sesuai dengan memo launch tadi. Jangan sampai keliru atau salah account, salah produknya. Itu perlu diperhatiin. Nah, itu keterangannya juga sedetail mungkin, jangan lupa diisi. Ntar muncul itu nomor AR-nya setelah kita update semuanya. Nanti setelah kita update itu ntar terbentuknya debit note ya teman-teman DM dari AR tersebut. Nah ini targetnya. Ini contoh transaksi kapal perintis kayak gini teman-teman ya. Oke, lanjut. Bagasi lanjut. Ini muatan tol laut. Lanjut. Yang transaksi. Nah, yang sewa aset ini yang pernah aku jelasin di materi basic kemarin. Ada sesuai SK yang berlaku. Jadi ketentuan untuk dijadikan aset atau tidak dijadikan aset itu sesuai dengan SK yang berlaku. Jadi kita kalau mau mengajukan aset kita harus merujuk pada SK tersebut. Gitu. Kalau misalkan memang tidak bisa dijadikan aset, dijadikan beban. Gitu kira-kira. Nah ini tampilan untuk pendapatan add-on. Habis. Boleh ya?